Untuk pertemuan yang ketujuh, kali ini kita membahas mengenai analisis cluster Cummins dengan menggunakan contoh kasus. Langkah yang pertama yaitu tentukan nilai K. Yang kedua, pilih centroid. Yang ketiga, menghitung jarak antara objek. Yang keempat, mengelompokkan objek. Yang kelima, menentukan centroid baru. Kita lanjut masuk ke contoh kasusnya. Tabel yang di bawah berisi tentang mengenai indeks kemiskinan di 10 wilayah. Seorang peneliti ingin mengelompokkan wilayah tersebut menjadi 3 kelompok berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan atau X dan indeks keparahan atau Y. Anda diminta untuk membantu analisis dengan menggunakan analisis cluster Cummins. Kita masuk ke tahap yang pertama. Tahap yang pertama, kita menentukan centroidnya. Untuk mengambil datanya, kita ambil secara terserah. Kali ini kita akan mengambil data kedua, keempat, dan keenam. Data kedua, 4 dan 6, yaitu 4, 1, 5, 4, 1, 5, yang Y, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu kita masuk ke cara menghitung C1, C2, dan C3. Untuk rumusnya sendiri, untuk menentukan C1, yaitu akar dari X data ke-1 dikurangi X dari centroid ke-1 ditambah Y dari data ke-1 dikurangi Y centroid ke-1, yaitu X data ke-1 1 dikurangi X centroid ke-1 4. Nanti kita akarkan untuk yang Y data ke-1 1 dikurangi Y dikurangi Y centroid 1 kurang 1. Pangkat dari minus 3 adalah 9. 0 dipangkatkan 0. 9 tambah 0, 9. Akar dari 9 yaitu 3. Dapat hasilnya 3. Begitu pula untuk yang selanjutnya. Untuk yang C2 sama seperti sebelumnya, X data ke-1 data 1 yaitu 1 dikurangi X centroid kedua 1 untuk yang Y data ke-1 1 dikurangi Y centroid kedua 2. Pangkat dari 0 0, minus 1 dipangkatkan 1 ditambah 0 1, akar dari 1 1. Begitu untuk selanjutnya. Untuk yang C3 tahapnya juga sama. X data ke-1 1 dikurangi X C3 5. Nanti kita pangkatkan untuk yang Y data ke-1 1 kurangi Y C3 3. Pangkat dari minus 4 adalah 16. Pangkat dari 2 adalah 4. 16 tambah 4 20. Akar dari 20 5. Mohon maaf ada salah. X data ke-1 1 dikurangi X C3 5. Y data ke-1 1 dikurangi Y C3 3. 16 4 20. Akar dari 20 4,47 sesuai. Lalu untuk mengambilkan minimum kita lihat dari C1, C2, C3, nilai yang terendah ada di C2, maka clusternya di C2. Begitu untuk data kedua C1, C2, C3, yang paling rendah adalah 0. 0 berada di C1. Begitu untuk selanjutnya. Lalu untuk merekap data cluster sesuai dengan datanya. Apabila ini C1, maka apabila ini C2, maka diisi di C2. Untuk yang data kedua adalah di C1, maka isinya di C1. Untuk data yang ketiga berada di C1, maka kita isi di C1. Lanjut kita ke iterasi kedua. Cara-cara dan tahapnya sama dengan sebelumnya. Untuk data ke 2 dan 3, untuk C1 kita ambil 1, data 2 dan 3, 4 dan 6. Rumusnya adalah 4 ditambah 6 dibagi 2. 10 bagi 2, 5. Sama untuk C2. C2 berada di data ke-1,
4, 5, 7, dan 9. Maka kita ambil data ke 1, 4, 5, 7, dan 9. 1, 1, 2, 2. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2. Karena ada 5, maka kita bagi 6 bagi 5. Maka hasilnya, mohon maaf, ada salah lagi. Kita ambil 1 tambah 1, 2, 2, 2. 1, 1, 2, 2, 2. 1, 2, 2, 2. 8. 8 dibagi ada 1, 2, 3, 4, 5. 8 bagi 5, hasilnya adalah 1,6. Sesuai. Begitu pula untuk C3. C3 data yang kita ambil 6, 8, dan 10. 6, 8, dan 10. 5 tambah 3 tambah 3. 5 tambah 3 tambah 3. 11 bagi ada 3. Maka hasilnya 3,666, kita buatkan 3,67. Sama untuk yang Y. Lanjut, kita masuk ke menghitung C1, C2, dan 3. Untuk C1, sesuai dengan rumus yang sebelumnya, X data ke-1 dikurangi X sentroid ke-1, dipangkatkan keduanya, baru diakarkan. 1 dikurangi X sentroid ke-1, 5. Y data ke-1, 1 dikurangi Y C1, 1. Pangkat dari minus 4, 16. Tambah pangkat dari 0, 0. 16. Akar dari 16, 4. 16. Akar 4. Sesuai hasilnya 4. Begitu pula untuk selanjutnya. Dan C2 dan C3. Untuk yang C2 dan C3, saya ulangi lagi. C2, X data ke-1, 1 dikurangi X C2, 1,6. Y data ke-1, 1 dikurangi Y C2, 3,4. Pangkat dari keduanya 0,6 dipangkatkan 0,6. Ini minus, ini 2,4 dipangkatkan 0,4. Lalu keduanya dijumlahkan. Akar dari 6,12, 2,473. Kita bulatkan 2,47. Sama dengan selanjutnya data 2 sampai ke 10. Lanjut ke C3. X data 1 kurangi X C3, 3,67. Y data ke-1, 1 dikurangi Y C3. Keduanya dipangkatkan. Minus 4,33. Lalu dijumlahkan 24,89. Lalu akar dari 25,877 adalah 5,087. Kita bulatkan, hasilnya 5,09. Begitu pula untuk selanjutnya. Sama dengan sebelumnya, untuk mengambil minimum, kita lihat dari C1, C2, C3. Yang terendah adalah di C2, 2,47, maka kita taruh C2. Begitu pula untuk selanjutnya, data kedua, C1, C2, C3. C1 yang paling rendah, C1, maka kita isi C1. Lanjut, untuk merekap data klasternya, sama dengan sebelumnya. Apabila klaster barunya berada di C2, maka kita isi di C2. Apabila di C1, maka data keduanya kita isikan di tempat C1. Begitu pula untuk selanjutnya. Kita lihat ini ada yang berubah, maka kita lanjut ke iterasi ketiga. Sama dengan sebelumnya, data yang kita ambil, data 2, 3, dan 6. 2, 3, 6. Kita ambil 4, 6, dan 5. 4 tambah 6 tambah 5, 15. Dibagikan ada 3, ya 5. Begitu pula untuk yang selanjutnya, C2 dan C3.
data di C2 ada 1, 4, 5, 7. Maka kita ambil di 1, 4, 5, dan 7. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2. 6 dibagi ada 4 data 1,5. Begitu pula untuk C3 ada di data 8, 9, 10, 3, 2, dan 3. 3 tambah 2 dan 3. 8 bagi ada 3 data bagi 3. Hasilnya 2,666, maka kita buatkan 2,67. Begitu pula untuk yang Y. Lanjut kita masuk ke menghitung C1, C2, dan C3 sama dengan sebelumnya. X data ke-1 dikurangi X C1 5, nanti kita pangkatkan. Y data ke-1 1 dikurangi Y C1 1,67. Pangkat dari 4 16. Pangkat dari 0,67 0,4489. Kita tambahkan 16,4489. Kita akarkan. Hasilnya adalah 4,055. Kita buatkan 4,06. Begitu pula untuk data kedua dan sampai 10. Sama dengan C2 dan C3. Contoh kita ambil lagi C3. C3 X data ke-1 kurangi X C3 2,67. Y data ke-1 kurangi Y C3 6,33. Pangkat dari minus 1,67 adalah 2,7889. Pangkat dari minus 5,33 adalah 28,4089. Kita tambahkan 31,1978. Kita akarkan. Hasilnya adalah 5,585. Kita bulatkan 5,59. Sama untuk selanjutnya untuk yang C2 dari data kedua sampai 10 dan C3 semuanya. Lanjut kita rekap datanya sama dengan sebelum. Apabila ada di C2 maka data ke-1 kita isi di C2. Apabila ada di C1 data kedua kita isi di C1. Data ketiga ada di C1 C1. Kita lihat di sini masih ada yang berubah, maka kita lanjut ke iterasi keempat. Data yang kita ambil ada 2, 3, dan 6. 2, 3, dan 6. 4 tambah 6 tambah 5. 4 tambah 6 tambah 5. 15 bagi ada 3. Hasilnya 5 sesuai. Untuk yang C2 1, 4, 5. Kita ambil 1, 4, 5. 1 tambah 1 tambah 2. 1 tambah 2. 4 dibagikan ada 3. Hasilnya adalah 1,33 sesuai. C3 ada 7, 8, 9, 10. Kita ambil 2, 3, 2, 3. 10. Bagikan ada 4. Hasilnya adalah 2,5. Sama untuk yang Y. Kita lanjut untuk menghitung nilai C1, C2, dan 3. Sama dengan proses yang sebelum-sebelumnya. Data C1, X data ke-1, 1 dikurangi X C1, 5. Nanti kita pangkatkan. Y data ke-1, 1 dikurangi Y C1, 1,67. Pangkat dari minus 4, 16. Pangkat dari minus 0,67, minus 0,67. Kita jumlahkan. Akar dari 16,489 adalah 4,055. Sesuai kita bulatkan 4,06. Begitu pula untuk C2 dan C3 dan seterusnya. Untuk kita ambil lagi data ke C2. C2 X data ke-1 kurangi X C2 1,33. Y data ke-1 1 dikurangi Y C2 2. Pangkat dari 2,33 adalah
5,4289. Pangkat dari minus 1 adalah 1. Kita jumlahkan. Akar dari 6,4289 adalah 2, mohon maaf, ada salah. C3 diambil X data ke 1 kurangi X C3 2,5. Y dari data ke 1 dikurangi Y C3 6. Akar dari minus 1,5 adalah 2,25. Akar dari pangkat dari minus 1,5 adalah 2,25. Pangkat dari minus 5 adalah 25. 25. Lalu kita jumlahkan. Lalu kita akarkan 27,25. 5,22 sesuai 5,22. Lanjut kita merekap ke data cluster sama dengan sebelum. Apabila ada di C2, maka data 1 kita isi di C1. Data kedua ada di C1, isi di C1. Data ketiga ada di C1, kita isi di C1. Data keempat ada di C2, kita lanjut ke data ke C2. Kita lihat di sini semuanya sudah aman, maka kita tidak perlu lagi melakukan iterasi ke selanjutnya. Dikarenakan semua keterangan sudah aman. Perbedaannya kita lihat di sini di iterasi ke-1 dan iterasi kedua, kita lihat di sini masih ada perubahan. Ada beda warna. Maka kita lanjutkan ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga dan keempat, kita lihat sudah tidak ada perubahan warnanya, maka kita berhentikan. Sekian untuk pertemuan ke-7 data mining. Terima kasih.